Ah, maaf, bapak-bapak, ini siapa yang pesen ya? Kursi-kursi terus tenda juga buat orang meninggal. Karena kebetulan saya dan keluarga saya nggak ada yang mesen. Meski ku masih harapkanmu. Dari tadi Mas Dipta nggak bisa dihubungin. Semoga aja dia udah dalam perjalanan pulang. Iya. Maaf kak, Ya Allah Tiur, kamu ngagetin aku aja. maaf kak, aku bikin kakak kaget. Aku heran, kak ngapain ngintip-ngintip keluar? Nungguin Kak Dipta ya? Iya Tiur, soalnya sampai sekarang Mas Dipta nggak bisa dihubungin dan masih belum pulang juga. Oh, mungkin kejebak macet kali kak. Apa lebih baik aku susul aja Mas Dipta ke tempat janjiannya dengan Mas Gani? Aku sangat khawatir terjadi apa-apa sama Mas Dipta. Tapi Safa lagi sakit. Aku nggak mungkin tinggalin Safa dan nitipin ke Tiur. Kak, kakak kok ngelamun? Ada yang bisa kubantu kak? Aduh, Dipta belum pulang ya? Apa jangan-jangan Dipta tuh udah dihabisin kali ya sama Gani? Jadi sampai dia nggak sanggup pulang atau jangan-jangan mungkin Dipta udah nggak ada lagi ya? Lagian juga kamu jadi istri katanya sayang sama suami. Tapi nggak disusulin suaminya, nggak diliatin keadaannya gimana, malah diem aja di sini pura-pura telepon. Ternyata kamu nggak sepeduli itu ya sama Dita ya? Sebaik-baiknya perlindungan adalah perlindungan dari Allah. Dan aku yakin, Mas Dipta pasti baik-baik aja karena dilindungi oleh Allah. Lama-lama capek aku ngomong sama kakak. Tiur, aku lagi nggak butuh bantuan apa-apa. Nanti kalau ada aku bilang ya. Aku masuk kamar dulu mau lihat kondisinya Safa. Iya kak. Aku harus memanfaatkan kondisi ini untuk semakin membuat Nuna tidak tenang. Kak Anggun? Kakak perlu bantuan aku? Mau aku pijitin? Atau aku ambilin minum? Iya, saya butuh bantuan kamu. Yang pertama kamu diem, yang kedua kamu pergi dari hadapan saya. Bah! Galak kali kau kak! Jangan galak-galak kak! Gun, Bro, ada apa Gun? Apa yang harus saya lakukan? saya ada tugas buat kamu. Kamu mau saya mengantarkan kamu ke tempat Dipta sama Gani bertarung? Enggak, buat apa? Justru ini kesempatan saya untuk membuat Nuna semakin stres. Jadi saya nggak akan ninggalin dia sendiri. Oke, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang harus kamu lakukan sekarang, paham? Oke, paham. Baik Gun, kalau gitu saya pergi dulu ya. Aku bener-bener nggak sabar lihat wajah stres kamu, Nuna. Pengecut lo! Pengecut. Lu gak pantas ngomong kayak gitu. Lu sendiri yang bilang kalau Dita itu menjijik. Kalau dia pengkhianat. Dan lu juga yang ngajarin gue tentang kesetiaan. Tapi buktinya apa? Lu ngebuang gue. Lu tinggalin gue di penjara sendirian. Dan kita semua gak ada bener. Jadi lebih baik kalian berdua mati.
Apakah ini akhir dari hidup saya? Sebentar lagi tangan saya akan terlepas dari pegangan Dipta. Tanggung gue, Ki. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya kepada Engkau hamba memohon. Dan hanya kepada Engkau hamba meminta. Tolong lindungilah suami hamba, Ya Allah. Dari segala macam bahaya yang akan menimpanya, Ya Allah. Kembalikanlah suami hamba ke sisi hamba dan juga anak hamba Safa, Ya Allah. Berikanlah kekuatan terhadap suami hamba. Jauhilah suami hamba dari kezaliman, Ya Allah. Tolong lindungilah suami hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Bangun. Lu gimana sih? Udah tolongin bukannya bilang makasih malah nepis tangan Dipta. Diam kamu. Oh gini banget tuh orang. Minta maaf atau makasih sama orang yang udah nyelamatin dia. Lagi biarin ya. Emang orangnya kayak gitu. Ya. Thank you, bantuin. Sama-sama, men. Ntar lu. Kok lu bisa ada di sini? Nuna yang ngutus gua kesini. Dia minta gua untuk lihat kondisi lo. Untung gua datang di waktu yang pas. Oke. Alhamdulillah kalau kita. Ya udah. Balik ya. Yap. Pasti perbuatannya Daniel. Kenapa sih Gani? Hai. Ada signal lagi. Bisa-bisanya Daniel kepikiran buat ngerusak mobil Gani sama lo. Ya Daniel nggak mau kita pulang dengan gampang. Sama ini handphone gue juga nggak ada sinyal. Handphonenya Dani juga nggak ada sinyal. Coba lo.
lama. HP gue juga nggak ada sinyal. Mungkin emang daerahnya yang susah sinyal kali ya. Terus kita pulangnya gimana? Alhamdulillahnya Allah itu masih kasih kita alat transportasi. Ini kaki. Bisa pegel-pegel dong gue sampai rumah. Ya terserah lu sih. Kalau emang lu masih mau di sini, gue sih mau pulang jalan kaki juga nggak apa-apa. Daripada dinyamukin, hutan kayak gini, nyamuk semua isinya. Iya. Gatel. Iya sih. Nyamuknya tajam, Dede. Ayo. Ya ayo. Terus jauh. Siapa Brek? Terus. Sepertinya Bang Tenda. Stop, Pak. Ini barang-barang ini siapa yang pesen, Pak ya? Barang-barang apa ini, Pak? Kami datang ke sini karena ada pesanan tenda untuk orang meninggal. Wah, salah alamat kali, Pak. Di sini nggak ada yang meninggal, lihat aja. Bener kok alamannya, Pak? Bener juga sih. Lo ada instruksi nggak dari bos buat terima mereka? Enggak. Tapi kenapa mereka bisa bawa kayak gini ya? Coba kalian tanya bos kalian aja untuk konfirmasi. Kami nggak ada waktu buat berdebat, soalnya kami dikejar waktu. Yuk, Pak. Jaga sini, lo masuk ke dalam ya. Aku harus segera lapor ke Anggun. Dia pasti sangat senang karena rencananya berjalan dengan sangat lancar. Halo Andrew, Halo, Anggun. gimana? Tugas yang saya kasih ke kamu? Semua selesai? Udah, Anggun. Tukang tendanya sedang memasang pesanan kita. Dan pastinya di halaman rumahnya Om Ibowo. Oke. Bagus. Saya mau lihat sendiri. Oke, saya tunggu. Aku benar-benar seneng kali ini. Pasti sekarang Nona lagi overthinking sama keadaannya Dipta. Ya, semoga aja dia semakin stres kalau bisa keguguran. Tir, Ibu Nuna di mana? Kan Nuna ada di kamar bos kecil, ada apa itu? Itu di luar ada Anu tuh Anu. Bicara yang jelas, jangan inu anu, yang jelas coba. Apa itu? Ada apa? Bu, di luar ada orang yang ngantar tenda kematian, Bu. Ada kematian. Alamak, siapa yang meninggal? Kamu tanya nggak siapa yang pesan? Soalnya nggak mungkin kesini. Pasti salah alamat. Alamatnya bener di sini, Bu. Tapi saya juga belum tanya, Bu. Dikirim untuk siapa? Kak, udah Kak. Kita lihat ke depan aja yuk. Yuk Kak, yuk Kak. Yuk. Aku mau lihat secara langsung. Pasti seru. Maaf, bapak-bapak, ini siapa yang pesen ya? Kursi-kursi terus tenda juga buat orang meninggal. Karena kebetulan saya dan keluarga saya nggak ada yang mesen. Begini ya, Bu. Kami dapat orderan untuk pemasangan tenda. Dan alamatnya sudah benar di sini. Kami disuruh pasang malam ini dan kami juga sudah dibayar. Tapi masalahnya Pak, maaf sekali. Gak ada satu orang pun di rumah ini yang pesan semua ini. Jadi mungkin salah alamat. Terserah Ibu aja. Kami hanya menjalankan tugas kami sesuai orderan dan sesuai bayaran untuk pemasangan tenda orang meninggal. Soal yang lainnya kami tidak mengerti, Bu. Nun? Ada apa nih ribut-ribut begini? Alhamdulillah akhirnya papa pulang.
Luna bingung banget orang-orang ini datang tiba-tiba mau pasang tenda buat orang meninggal sama pasang bangku-bangku ini. Sedangkan gak ada yang pesen, gak ada yang meninggal. Orang meninggal buat siapa sih? Siapa mereka? Siapa yang ngirim mereka? Pak. Stop. Ada apa ini? Hah? Siapa yang ngirim Bapak semua sini? Hah? Bapak, saya minta tolong jangan mempersulit kami. Kami hanya melakukan tugas kami aja, Pak. Ini rumah saya, Pak. Bapak lihat sendiri kan? Di rumah saya nggak ada yang meninggal loh, Pak. Enggak. Jadi jangan sembarangan Bapak ngirim barang seperti ini ke sini. Siapa yang nyuruh? Hah? Kalau nggak gini aja deh, bapak-bapaknya lebih baik beritahu kami siapa yang pesan semua ini. Yang pesen namanya Daniel. Siapa? Daniel, Bu. Daniel. Apa maksudnya Daniel?